Apa aku tidak pantas mendapatkan seseorang yang selevel denganku sekarang? Mana mungkin aku membawa-bawa perempuan kampungan dan dekil sepertimu kemana-mana. Ini surat gugatan cerai. Cepat tanda tangani tanpa banyak bicara. 3 tahun tak pulang, itulah kata-kata pertama yang keluar dari mulut Baskara Aditama begitu menginjakkan kaki di rumah. Hinaan demi hinaan ia lontarkan pada istrinya. Coba bersimpuh dan memohon padaku. Mungkin akan kuberikan uang pesangon sedikit lebih banyak. Mendengar itu, Anjani Larasati benar-benar berlutut. Baskara menyeringai, mengira istrinya akan berkata, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Justru bagus. Akhirnya aku bisa membuang sampah. Anjani bangkit berdiri dan langsung membubuhkan tanda tangannya di atas meterai. Sejak hari itu, neraka bagi seorang pria pun dimulai. Kisah hari ini kita mulai. Jalan panjang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju rumahnya di kawasan elit Pondok Indah, akhirnya berakhir ketika Baskara turun dari taksi. Setelah 3 tahun, ia kembali ke rumahnya, menyeret koper dengan langkah angkuh dan membuka pintu utama. Sudah pulang. Anjani menyambut Baskara di ujung lorong. Baskara mengabaikan sapaan Anjani dan melenggang masuk ke ruang keluarga. Rumah itu terasa asing, tertata rapi dengan sempurna. Suasananya benar-benar berbeda dari 3 tahun lalu, saat semua barang berantakan sebelum kepergiannya. Baskara mengeluarkan amplop coklat dari tasnya dan melemparkannya dengan kasar ke atas meja kaca. Suara debuman tumpul menggema di ruang keluarga yang dingin. Apa ini? Tanya Anjani, menatap amplop di atas meja. Tidak lihat? Surat gugatan cerai, jawab Baskara dengan nada arogan sambil menyandarkan tubuhnya di sofa. Senyum sinis terukir di bibirnya. Sudah saatnya kita selesaikan semuanya dengan bersih. Baskara tertawa mengejek, lalu menambahkan, tenang saja. Aku akan memberimu uang pesangon yang cukup besar. Wajah Anjani seketika pucat pasi. Matanya memerah, dan air mata mulai menggenang. Dengan tangan gemetar, Anjani memegang lengan Baskara. Mas Baskara, tolong. Tiba-tiba ini ada apa? Suara Anjani bergetar hebat. Bagaimana kita bisa sampai seperti ini? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Baskara menepis tangan Anjani dengan dingin, seolah menyentuh serangga menjijikkan. Aku sudah muak dengan semua ini. Setiap detik bersamamu membuatku sesak napas. Anjani jatuh terduduk di depan sofa, seolah kakinya tak mampu lagi menopang tubuhnya. Air mata panas mengalir deras di pipinya. Apa salahku? Katakan, aku akan perbaiki semuanya. Kumohon. Anjani menatap Baskara dengan tatapan memelas. Beri kita satu kesempatan lagi. Kita mulai lagi dari awal, ya? Baskara tersenyum puas melihat Anjani hancur. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Tepat ketika ia hendak melontarkan kalimat hinaan berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Anjani mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Kupikir kau akan bilang, kita mulai lagi dari awal. Baiklah, bagus. Gugatan cerai ini akan kuterima. Rona kemenangan di wajah Baskara seketika lenyap. Anjani, yang beberapa detik lalu menangis dan memohon di kakinya, kini berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Anjani berjalan mantap ke laci, mengambil pulpen dan meterai. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengeluarkan surat dari amplop, dan tanpa membacanya, langsung menandatanganinya. Apa? Apa yang kau lakukan? Baskara tergagap, kaget. Tidak lihat? Aku memenuhi keinginanmu, menandatangani surat cerai, kata Anjani sambil meletakkan surat yang baru ditandatanganinya kembali ke meja. Setelah 3 tahun di luar negeri, hanya ini yang bisa kau katakan? Baskara bangkit dari sofa. Situasi yang sama sekali di luar prediksinya membuat kepalanya terasa kosong. Kenapa kau tiba-tiba begini? Apa kau siok sampai pikiranmu terganggu? Pikiranku sangat jernih. Selama 3 tahun kau tidak ada, otakku justru bekerja dengan sangat baik. Anjani menepuk-nepuk kerah blazernya dengan ringan. Pandangan Baskara terpaku pada bros yang tersemat di blazer Anjani. Bros dengan desain unik itu berkilau indah di bawah cahaya lampu. Bros apa itu? Aku belum pernah melihatnya.
Tanya Baskara sambil menunjuk bros itu. Oh, ini? Aku yang membuatnya, jawab Anjani sambil mengelus bros itu dengan lembut seolah perhiasan berharga. Desain yang dulu kau buang ke tempat sampah. Kaki Baskara lemas, ia kembali terduduk di sofa. Sebenarnya, apa yang kau lakukan selama 3 tahun ini? Apa katamu? Tentu saja aku menjalani hidupku yang kau anggap remeh itu dengan benar. 3 tahun tanpamu bukanlah neraka, tapi surga. Anjani menatap Baskara dengan dingin. Situasi yang ia yakini sepenuhnya dalam kendalinya kini hancur berkeping-keping. Hubungi pengacaramu dan selesaikan ini secepatnya. Aku juga benci berlama-lama, kata Anjani sambil meraih tas tangannya. Aku juga ingin segera bebas dari neraka bernama dirimu dan memulai hidup baru. Suara ketukan sepatu hak tinggi Anjani saat berjalan menuju pintu depan memenuhi ruang keluarga. Baskara hanya bisa menatap kosong pada tanda tangan yang jelas di atas meja. Mau kemana? Baskara berhasil memaksakan suaranya keluar. Kantor. Hari ini ada rapat yang sangat penting, jawab Anjani santai sambil mengenakan sepatunya di depan pintu. Kantor? Kantor apa? Kantorku, Alara Designs. Anjani memegang gagang pintu dan berbalik. Oh, ngomong-ngomong, kau ingat tanah warisan orang tuaku yang kau anggap tak berguna itu? Anjani tersenyum sinis. Sudah kujual untuk modal mendirikan perusahaan. Omzetnya lumayan sekarang. Baskara bangkit dan menghampiri Anjani. Apa? Tanah tidak berguna itu? Tidak berguna? Padahal itu masuk dalam kawasan pengembangan kota mandiri baru. Anjani mendengus. Banyak sekali yang tidak kau ketahui, Baskara Aditama. Pintu depan terbuka. Di luar, sebuah sedan mewah sudah menunggu. Mobil itu. Mobil apa? Tanya Baskara menunjuk mobil itu. Mobil dinas perusahaan. Ada sopir pribadinya juga. Wajah Baskara pucat pasi. Pintu depan tertutup dengan suara keras. Sendirian di ruang keluarga, kaki Baskara tak kuat lagi menopang tubuhnya hingga ia jatuh terduduk di lantai. Dari jendela, ia bisa melihat mobil yang ditumpangi Anjani menjauh. Sendirian di rumah yang kosong, Baskara melihat sekeliling. Perabotan asing dan interior yang berubah total. Matanya tertuju pada sebuah plakat yang tergantung di dinding. Direktur Utama Alara Designs, Anjani Larasati. Baskara membeku di depan plakat itu. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa situasi telah sepenuhnya lepas dari kendalinya. 3 tahun lalu, sebulan setelah Baskara berangkat ke luar negeri, Anjani tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya duduk termenung di sofa ruang keluarga, menatap layar televisi yang menyala. Tiba-tiba, ponselnya berdering keras. Halo, selamat siang, dengan Ibu Anjani Larasati? Kami dari agen properti Nusantara Realty. Suara pria asing terdengar dari seberang telepon. Iya, benar. Ada apa ya? Ibu, apakah Ibu ingat tanah di kawasan Puncak, Bogor, yang diwariskan atas nama orang tua Ibu? Anjani seketika bangkit. Itu adalah satu-satunya warisan dari almarhum orang tuanya, tanah yang selalu diremehkan Baskara sebagai aset tak berguna. Iya, saya ingat. Kenapa dengan tanah itu? Seluruh area di sekitar sana telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan kota mandiri baru. Remote TV jatuh dari genggaman Anjani. Benarkah? Benar, Bu. Proses ganti rugi akan segera berjalan, dan nilai kompensasinya jauh lebih tinggi dari perkiraan. Agen itu menyebutkan nominalnya dengan suara pelan. Anjani tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sebanyak itu? Posisi tanah Ibu sangat strategis. Nilainya bisa beberapa kali lipat dari harga pasar. Selamat ya, Bu. Setelah menutup telepon, Anjani duduk terpaku di sofa untuk waktu yang lama. Begitu sadar, ia mulai mengobrak-abrik tumpukan dokumen yang ditinggalkan Baskara berantakan. Akhirnya, di dalam sebuah map berdebu, ia menemukan surat-surat tanah itu. Beberapa bulan kemudian, angka dengan banyak nol tercetak di buku tabungan Anjani. Pegawai bank menatapnya dengan heran berulang kali. Ibu, dengan dana sebesar ini, Ibu berhak mendapatkan layanan perbankan prioritas kami. Anjani memeriksa kembali angka di buku tabungannya, berusaha menyembunyikan tangannya yang gemetar.
Kembali ke rumah, Anjani seperti kesurupan naik ke gudang. Ia membuka satu persatu kotak-kotak berdebu. Akhirnya, ia menemukan sebuah kotak tua berisi peralatan desainnya. Di sini rupanya kau, gumam Anjani. Saat kotak itu dibuka, buku-buku sketsa yang usang, pensil warna, dan berbagai peralatan lainnya terlihat. Benda-benda yang pernah disebut sampah oleh Baskara. Anjani membawa kotak itu dengan hati-hati ke sebuah kamar kecil yang tidak pernah dipakai Baskara. Ia membersihkan meja, lalu menata peralatannya satu persatu. Malam semakin larut, tapi Anjani masih duduk di depan buku sketsanya. Suara gesekan pensil di atas kertas mengisi keheningan kamar. Desain-desain bros yang indah mulai bermekaran di atas kertas. Ya, ini sudah cukup bagus, gumamnya sambil menyempurnakan desainnya. Menjelang fajar, desain yang sangat ia sukai akhirnya selesai. Keesokan harinya, Anjani menyalakan laptopnya. Ia menghabiskan malam mencari cara membuat toko online. Meskipun kikuk, ia mengikuti setiap langkah hingga berhasil membuat situsnya sendiri. Alara Designs. Pakai nama ini saja. Anjani mengetik di keyboard. Nama yang diambil dari inisialnya, satu-satunya di dunia. Ia segera pergi ke pasar ASMK untuk membeli bahan. Dengan teliti ia memilih batu-batu berkilauan dan bahan logam. Pak, ini harganya berapa? Yang itu 10.000 per buah, Mbak. Mau ambil berapa? Saya ambil 100 dulu, Pak. Pedagang itu menatap Anjani dengan heran. Kembali ke rumah, Anjani langsung mulai membuat bros. Jarinya tergores alat kecil hingga berdarah, tapi ia tidak merasakan sakit. Akhirnya, karya pertamanya selesai. Anjani mengangkat bros itu ke bawah cahaya lampu. Melihat kilauannya yang memukau, senyum merekah di bibirnya. Mas Baskara akan bilang apa ya kalau lihat ini? Mengingat nama itu, raut wajahnya seketika mendingin. Tidak, aku tidak perlu memikirkan orang itu lagi, dia yang meninggalkanku. Ia memotret produk pertamanya dengan teliti dan mengunggahnya ke toko online. Setelah menulis deskripsi dan menetapkan harga, ia menekan tombol publikasikan. Seminggu berlalu. Setiap hari Anjani memeriksa halaman pesanan, tapi layar itu selalu kosong. Ternyata memang tidak mudah, desahnya. Tepat pada saat itu, nada notifikasi ceria berbunyi dari ponselnya. Pesanan masuk. Anjani melompat seperti pegas. Pesanan pertama yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Benarkah? Benar-benar ada yang memesan? Anjani bersorak gembira seperti anak kecil dan mulai mengemas pesanan. Ia memasukkannya ke dalam kotak dengan sangat hati-hati agar tidak tergores, bahkan menambahkan surat tulisan tangan. Dalam perjalanan pulang setelah mengirim paket, Anjani memeriksa kembali buku tabungannya. Uang yang masih terasa seperti mimpi itu masih utuh. Dengan uang ini, apalagi yang bisa kulakukan? Anjani berhenti melangkah, tenggelam dalam pikirannya. Benar, daripada hanya menunggu, aku harus berinvestasi di pemasaran. Anjani segera mendatangi sebuah agensi periklanan dan berkonsultasi tentang pemasaran digital. Ibu Direktur, dengan anggaran sebesar ini, kami jamin hasilnya akan sangat signifikan, kata seorang staf sambil menunjukkan proposal dengan percaya diri. Kembali ke rumah, Anjani masuk lagi ke ruang kerjanya. Ia harus menciptakan lebih banyak desain. Ia bekerja siang dan malam. Sejak saat itulah, ponselnya tak henti-hentinya berdering. Notifikasi pesanan. 1, 2, 10, 20. Ya Tuhan, secepat ini? Anjani menatap daftar pesanan dengan tak percaya. Efek pemasaran bekerja dengan sangat cepat. Anjani memesan bahan bertumpuk-tumpuk. Untuk mempercepat produksi, ia bekerja siang dan malam, tangannya melepuh dan pergelangan tangannya sakit, tapi ia tidak berhenti. Sebulan berlalu. Untuk pertama kalinya, pendapatan mulai masuk ke rekening Anjani, meskipun masih kecil, nilainya terasa tak ternilai. Ini benar-benar uang hasil kerjaku sendiri? Anjani meneteskan air mata haru sambil menatap buku tabungannya. Itulah saat pertama kali ia berhasil mencapai sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Anjani menginvestasikan kembali seluruh keuntungannya ke dalam bisnis. Ia membeli bahan yang lebih baik dan peralatan baru tanpa ragu. Suatu malam,
Anjani mengeluarkan foto dirinya dengan Baskara dari laci yang dalam. Di dalam foto, mereka terlihat lebih bahagia dari siapapun di dunia. Kau meremehkanku. Mimpiku, juga tanah warisan orang tuaku. Semuanya. Anjani berbisik dengan suara dingin sambil merobek foto itu menjadi dua. Sekarang akan kutunjukkan padamu seberapa tinggi aku bisa terbang tanpamu. Anjani melempar sobekan foto itu ke tempat sampah tanpa penyesalan. Lalu ia kembali ke meja kerjanya. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Anjani masih sibuk membuat bros yang indah. Lelah, tapi ia tidak boleh menyerah. Seperti itulah, balas dendam Anjani dimulai. Diam-diam, namun membara. Kembali ke masa kini. Ruang rapat di sebuah kantor hukum dipenuhi udara dingin. Baskara dan pengacaranya sudah tiba lebih dulu, duduk dengan angkuh. Tak lama, pintu terbuka dan Anjani masuk. Maaf saya terlambat. Anjani, dalam setelan kerja yang rapi, sedikit menundukkan kepala. Di belakangnya, seorang pria paruh baya berpenampilan tajam mengikuti. Saya Tirtayasa, kata pengacara itu sambil menyerahkan kartu namanya kepada pengacara Baskara. Pengacara Baskara menerima kartu nama itu dan mengangkat alisnya sedikit. Baik, mari kita mulai negosiasi pembagian harta Gonogini hari ini, kata pengacara Baskara dengan percaya diri sambil mengeluarkan dokumen. Klien kami, Bapak Baskara Aditama, menawarkan uang pesangon sebesar 500 juta rupiah. Baskara melipat tangannya dan menatap Anjani. Ekspresinya seolah berkata, seharusnya kau bersyukur dengan jumlah itu. Mengingat posisi Ibu Anjani sebagai ibu rumah tangga, kami sudah memberikan kelonggaran khusus dengan nominal ini, tambah pengacara Baskara. Tepat pada saat itu, Pak Tirtayasa meletakkan map tebal yang dibawanya ke atas meja. Suara bruk memecah keheningan ruang rapat. Apa ini? Tanya pengacara Baskara, kaget. Catatan kegiatan Bapak Baskara di luar negeri selama 3 tahun terakhir. Pak Tirtayasa membuka map itu. Halaman pertama berisi bukti reservasi hotel mewah, Maret 2021, kamar suite di sebuah villa mewah di Seminyak, Bali, begitu, kan? Pak Tirtayasa membalik halaman berikutnya dengan datar. Tapi di tanggal yang sama, ada satu orang lagi yang check-in. Halaman berikutnya berisi foto yang jelas. Baskara dan seorang wanita muda berdiri mesra di lobi hotel. Wajah Baskara seketika menegang. Bagaimana bisa kalian mendapatkan ini? Ini adalah data yang kami kumpulkan secara konsisten selama 2 tahun terakhir melalui firma investigasi profesional, jawab Pak Tirtayasa dengan tenang. Tentu saja semuanya didapatkan dengan cara yang legal. Dari tangan Pak Tirtayasa, lebih banyak dokumen dikeluarkan. Struk restoran, bukti pembelian hadiah, catatan penggunaan kartu kredit. Di sini, Anda bisa lihat bukti pembelian tas mewah, kata Pak Tirtayasa menunjuk salah satu struk. Pembelinya Bapak Baskara, penerimanya wanita lain. Pengacara Baskara menatap kliennya dengan wajah pucat. Baskara hanya bisa menggigit bibir tanpa berkata apa-apa. Dan ini adalah rincian rekening tersembunyi milik Bapak Baskara. Pak Tirtayasa mengeluarkan dokumen baru dan mendorongnya ke tengah meja. Ada dana dalam jumlah yang cukup besar di rekening pribadi atas nama Anda di Singapura. Itu dana perusahaan. Seru Baskara tak tahan lagi, ia bangkit berdiri. Oh, jadi Anda menyimpan dana perusahaan di rekening pribadi di luar negeri? Tanya Pak Tirtayasa sambil membetulkan kacamatanya. Itu bisa dianggap penggelapan atau penghindaran pajak, bukan? Anjani hanya duduk diam menyaksikan semua itu. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya. Kami berencana menyerahkan semua bukti ini ke pengadilan, kata Pak Tirtayasa sambil merapikan mapnya. Jadi, Anda pasti paham kalau uang pesangon 500 juta itu sama sekali tidak masuk akal, kan? Pengacara Baskara tampak kebingungan, membolak-balikkan dokumen dengan gugup. Dan ada satu hal lagi. Pak Tirtayasa mengeluarkan dokumen terakhir. Ini adalah rincian dana hasil penjualan properti di Bogor yang diwarisi oleh Ibu Anjani. Barulah Anjani membuka mulut untuk pertama kalinya. Uang itu kugunakan untuk memulai bisnis. Bisnis apa? Tanya Baskara dengan kesal. Alara Designs, perusahaanku.
Anjani mengeluarkan kartu nama dari tasnya dan meletakkannya dengan tenang di atas meja. Seperti yang Anda lihat, omzetnya sudah cukup besar. Pak Tirtayasa membentangkan laporan keuangan perusahaan di depan Baskara. Semua ini dimulai dari harta bawaan Ibu Anjani, jadi tidak termasuk dalam objek pembagian harta Gonogini. Baskara merebut dokumen itu. Angka-angka yang sulit dipercaya tertulis rapi. Ini semua benar? Ya, benar, jawab Anjani datar. Perusahaan yang kubangun dengan bakat yang kau anggap sampah dan tanah orang tuaku yang tak pernah kau lirik. Tangan Baskara gemetar hebat, bahkan untuk memegang selembar kertas pun ia tak mampu. Jika negosiasi ini sulit, kita bertemu di pengadilan saja, kata Pak Tirtayasa sambil membereskan dokumen dan bangkit dari kursi. Kami siap menyerahkan semua bukti yang kami miliki. Anjani juga bangkit. Ia menatap Baskara yang hancur sekali lagi dengan dingin, lalu berbalik tanpa ragu. Tunggu. Baskara memanggil Anjani dengan suara panik. Sejak kapan? Sejak kapan kau menyiapkan semua ini? Sejak sehari setelah kau meninggalkanku, jawab Anjani tanpa berbalik. Selama 3 tahun, tak sehari pun aku berhenti. Pintu ruang rapat tertutup. Baskara jatuh terduduk di kursinya. Pak Direktur, sekarang bagaimana? Tanya pengacaranya dengan wajah memelas. Baskara tidak bisa menjawab. Ia sadar, semuanya kini berada dalam genggaman Anjani. Keluar dari kantor hukum, Baskara langsung menelepon akuntannya. Cek rekeningku di luar negeri sekarang juga. Pak Baskara, gawat. Rekening itu sedang diselidiki. Kaki Baskara lemas. Apa? Ada panggilan dari Direktorat Jenderal Pajak. Mereka juga sudah datang ke kantor. Ponsel terlepas dari genggaman Baskara dan jatuh hancur di lantai koridor. Baskara berlari seperti orang gila ke tempat parkir. Begitu masuk ke mobil, ia memukul setir dengan tinjunya. Sialan, Anjani. Sialan. Teriakan penuh amarah menggema di dalam mobil yang sempit. Anjani tahu segalanya dari awal hingga akhir. Baskara menatap gedung kantor hukum dari kaca spion. Anjani dan Pak Tirtayasa berjalan keluar bersama, senyum tipis terukir di wajah Anjani. Tidak. Bukan begini seharusnya. Ini tidak mungkin terjadi. Baskara bergumam seperti orang gila. Tapi semuanya sudah terlambat. Balas dendam Anjani baru saja dimulai. Baskara akhirnya sadar, ia telah masuk ke dalam perangkap yang dirancang dengan sempurna. Di suatu sore, ketika gugatan cerai mereka berlarut-larut, Anjani sedang sibuk dengan desain baru di kantornya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi email muncul di layar laptopnya. Email yang mencurigakan tanpa nama pengirim. Judulnya, informasi mengenai Direktur Baskara Aditama. Anjani ragu sejenak, lalu membuka email itu. Saya adalah karyawan di perusahaan yang dijalankan oleh Direktur Baskara Aditama. Saya memiliki bukti penting yang bisa membantu Anda. Anjani bersandar di kursinya, menatap layar. Ia berpikir berhari-hari. Bisa saja ini adalah jebakan yang dibuat Baskara. Tidak. Lebih baik aku menemuinya. Anjani membalas singkat. Pihak pengirim memilih sebuah kafe di gang sepi di Kemang sebagai lokasi pertemuan. Pada hari yang ditentukan, Anjani tiba lebih awal dan duduk di sudut kafe menunggu. Kring! Pintu kafe terbuka, seorang pria berusia 50-an masuk. Pria itu mengamati sekeliling, menemukan Anjani, lalu mendekat dengan hati-hati. Permisi, apakah Anda Ibu Anjani? Iya, benar. Saya Budi Santoso, manajer di tim akuntansi. Pak Budi menyerahkan kartu namanya dengan tangan gemetar. Anjani memeriksanya dan mengangguk pelan. Langsung ke intinya saja. Kenapa Anda mencari saya? Saya tidak bisa hanya diam dan melihat lagi, kata Pak Budi sambil membasahi bibirnya yang kering dengan kopi. Direktur Baskara sedang menghancurkan perusahaannya. Perusahaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Anjani mencondongkan tubuhnya. Bisa tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Pak Budi mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari tasnya dan memberikannya kepada Anjani secara diam-diam di bawah meja. Ini adalah bukti penggelapan dana perusahaan yang jelas. Anjani membuka dokumen itu.
Angka-angka rumit berjejer rapat. Lihat bagian ini, kata Pak Budi menunjuk satu baris. Dia membuat perusahaan fiktif seolah-olah ada transaksi, lalu menarik uangnya. Berapa jumlahnya? Yang saya temukan saja sudah lebih dari 30 miliar rupiah. Tatapan Anjani menajam. Di mana uang itu sekarang? Sebagian besar mengalir ke wanita simpanannya. Pak Budi mengeluarkan selembar foto lagi dari sakunya. Foto Baskara dan seorang wanita asing tersenyum mesra di sebuah restoran mewah. Akhir-akhir ini, penggelapannya semakin berani, desah Pak Budi. Kalau begini terus, perusahaan bisa bangkrut. Karyawan yang tidak tahu apa-apa bisa kehilangan pekerjaan. Anjani memeriksa kembali dokumen itu dengan teliti. Laporan keuangan dengan analisis tajam itu menunjukkan kondisi yang gawat. Dengan data ini, perusahaan tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Benar. Saya sudah mengabdikan 20 tahun hidup saya di perusahaan ini. Saya tidak bisa melihatnya hancur begitu saja. Suara Pak Budi bercampur antara amarah dan kesedihan. Anjani menatap mata Pak Budi lurus-lurus. Pasti ada banyak orang. Kenapa Anda memilih saya? Saya tahu Ibu sedang dalam proses gugatan cerai dengan Pak Baskara, jawab Pak Budi tegas. Saya pikir data ini akan menjadi senjata terkuat dalam pertarungan Anda. Ini pekerjaan yang cukup berbahaya. Apa Anda tidak apa-apa? Saya sudah siap dengan segala risikonya. Pak Budi mengeluarkan sebuah USB. Di sini ada file asli dari semua data yang saya kumpulkan. Cukup untuk menjadi bukti hukum. Anjani menerima USB itu dan menggenggamnya erat. Bagaimana Anda bisa mendapatkan semua ini? Karena saya manajer akuntansi, kata Pak Budi dengan senyum pahit. Pak Baskara memang memperlakukan saya seperti pesuruh, tapi dia sepenuhnya percaya pada kemampuan saya. Anjani diam-diam mengeluarkan dompetnya. Anda telah memberikan data berharga ini. Bagaimana saya bisa membalasnya? Saya tidak butuh uang sepeser pun, tolak Pak Budi cepat. Tapi, bolehkah saya meminta satu hal? Tentu, katakan saja. Setelah semua ini selesai, saya ingin memulai hidup baru dengan bersih. Anjani berpikir sejenak, lalu mengangguk. Saya akan merekomendasikan Anda ke seorang headhunter yang saya kenal untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang baik. Terima kasih banyak. Pak Budi bangkit. Tolong berhati-hatilah. Jika Pak Baskara sampai tahu, entah apa yang akan dia lakukan. Jangan khawatir. Identitas Anda akan saya jaga dengan nyawa saya. Pak Budi meninggalkan kafe. Anjani duduk terdiam sejenak, menatap USB di tangannya. Kembali ke rumah, Anjani langsung menyambungkan USB itu ke komputernya. Ratusan file memenuhi layar. Dengan ini, gumam Anjani. Baskara Aditama, aku bisa benar-benar menghancurkanmu. Anjani menghabiskan malam menganalisis data. Bukti penggelapan itu sangat jelas dan melimpah. Keesokan paginya, Anjani bertemu Pak Tirtayasa. Pak pengacara, tolong lihat ini. Anjani menyerahkan amplop berisi dokumen. Pak Tirtayasa mulai membaca. Wajahnya semakin serius seiring waktu. Ini bukan sekadar data untuk gugatan cerai. Ini jelas-jelas kasus pidana. Bisakah ini menjadi bukti penentu dalam gugatan cerai? Tentu saja. Ini adalah pukulan telak yang akan mengakhiri permainan, kata Pak Tirtayasa dengan semangat, merapikan dokumen. Dengan ini, kita tidak hanya bisa memenangkan pembagian harta, tapi juga mendapatkan tunjangan perceraian dengan nilai maksimal yang ditetapkan pengadilan. Senyum sedingin es terukir di bibir Anjani. Dan perusahaan Baskara Aditama juga bisa disita, tambah Pak Tirtayasa. Jika perusahaan bangkrut, asetnya akan dilelang. Saat itu, Anda bisa berpartisipasi dalam lelang sebagai kreditur. Lelang? Ya. Dengan kata lain, Ibu Anjani bisa mengakuisisi perusahaan itu. Anjani menatap keluar jendela, ke arah gedung perusahaan Baskara. Potongan terakhir dari teka-teki balas dendamnya telah ditemukan. Bersiaplah, kata Anjani kepada Pak Tirtayasa, permainan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Beberapa hari kemudian, penyidik dari kejaksaan menyerbu kantor Baskara. Penggeledahan dimulai atas tuduhan penggelapan dana dan penyalahgunaan jabatan.
Baskara bahkan tidak sempat memahami kenapa ia ditangkap saat diseret keluar di tengah kilatan lampu kamera wartawan. Pada saat itu, Pak Budi diam-diam membolak-balik dokumen di mejanya. Anjani menyaksikan siaran langsung berita itu di kantornya. Direktur perusahaan ternama ditangkap kejaksaan atas dugaan penggelapan dana miliaran rupiah. Akhirnya, akhir dari semua ini terlihat, gumam Anjani. Ia memasukkan USB itu ke dalam laci dan menguncinya. Pedang paling tajam yang akan menembus jantung Baskara kini hanya menunggu perintah tuannya. Suasana di ruang sidang yang memulai proses gugatan pembagian harta terasa tegang. Pengacara Baskara memulai pembicaraannya. Yang Mulia Hakim, Alara Designs didirikan saat kedua belah pihak masih terikat dalam ikatan pernikahan. Pengacara itu mengangkat dokumen dengan angkuh. Ini jelas merupakan harta bersama dan sudah sepantasnya dimasukkan dalam objek pembagian. Baskara bersandar di kursinya dengan senyum sinis ke arah Anjani, yakin akan menang. Anjani tetap tenang, menatap lurus ke depan tanpa perubahan ekspresi. Tiba-tiba, pintu ruang sidang yang berat terbuka, menarik perhatian semua orang. Adrian Hartono masuk dengan setelan jas yang sempurna. Di belakangnya, 3 anggota tim hukumnya mengikuti seperti pasukan. Saksi, Adrian Hartono, kata Adrian dengan tenang saat duduk di kursi saksi. Saya adalah investor utama sekaligus ketua dewan direksi di Alara Designs. Hakim memeriksa dokumen dan bertanya, saksi, bisakah Anda menjelaskan asal-usul modal pendirian perusahaan? Adrian mengeluarkan dokumen yang telah disiapkannya. Ini adalah akta jual beli tanah yang ditandatangani pada tahun 2022. Dokumen itu segera diserahkan kepada majelis hakim. Tanah di Bogor itu adalah warisan dari orang tua Anjani. Adrian membuka dokumen berikutnya. Ini adalah bukti transfer seluruh dana hasil penjualan tanah ke rekening pribadi Ibu Anjani. Bukti transfer bank ditampilkan dengan jelas di layar proyektor. Tanggal, jumlah, dan alur dana, semuanya jelas. Uang inilah yang menjadi satu-satunya modal pendirian Alara Designs. Pengacara Baskara menyela dengan panik. Meski begitu, perusahaan itu tetap didirikan selama masa pernikahan. Secara hukum, tidak, potong Adrian dengan tegas. Itu hanyalah perubahan bentuk dari harta bawaan yang diwariskan. Sifat kepemilikan harta itu tidak berubah. Adrian menunjukkan data hukum dan jurisprudensi terkait. Jika Anda melihat jurisprudensi Mahkamah Agung, semuanya sudah sangat jelas. Hakim memeriksa data itu dengan saksama. Pak Tirtayasa bangkit dan memberikan penjelasan tambahan. Yang Mulia Hakim, harta bawaan berupa properti hanya berubah bentuk menjadi uang tunai, dan uang tunai itu menjadi sebuah perusahaan. Oleh karena itu, Alara Designs jelas merupakan harta bawaan dari penggugat, Ibu Anjani Larasati. Baskara melompat dari kursinya. Bohong. Uang yang dihasilkan perusahaan itu semua berkat aku. Tanpa aku, apa yang bisa dia lakukan? Atas dasar apa Anda membuat klaim seperti itu? Tanya Adrian dengan suara dingin sedingin es. Bapak Baskara tidak pernah menginvestasikan sepeser pun dalam pendirian maupun operasional perusahaan. Adrian menyerahkan seluruh catatan akuntansi Alara Designs sebagai bukti. Justru sebaliknya, selama tergugat bersenang-senang di luar negeri dengan wanita lain selama 3 tahun, penggugat, Ibu Anjani, bekerja keras dengan cucuran keringat dan air mata untuk membangun perusahaan ini sendirian. Hakim menatap Baskara dengan tegas. Pihak tergugat, apakah Anda bisa menunjukkan bukti yang jelas untuk mendukung klaim Anda? Pengacara Baskara berkeringat dingin sambil membolak-balik dokumennya. Tapi ia tidak menemukan apa-apa. Tergugat hanya ingin menunjukkan fakta bahwa Ibu Anjani adalah seorang ibu rumah tangga untuk waktu yang lama. Apakah ada hukum yang melarang seorang ibu rumah tangga untuk berbisnis? Sanggah Pak Tirtayasa dengan nada tak percaya. Adrian kembali meminta izin bicara untuk melancarkan serangan terakhir. Yang Mulia Hakim, saat ini Alara Designs sedang dalam persiapan untuk go public dan menarik perhatian besar di industri ini. Ruang sidang seketika riuh. Klaim tak berdasar dari tergugat, Bapak Baskara Aditama, ini secara serius merusak nilai perusahaan yang akan segera melantai di bursa. Adrian menatap lurus ke arah Baskara,
Ini adalah tindakan kriminal yang jelas-jelas merugikan ribuan pemegang saham kami. Jadi kau mau apa sekarang? Teriak Baskara hilang kendali. Kami dapat menuntut Anda secara pidana atas tuduhan pencemaran nama baik dan gangguan terhadap kegiatan usaha, jawab Adrian dengan tenang. Tentu saja, gugatan perdata untuk ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan juga akan kami ajukan. Tok, tok, tok. Hakim mengetuk palu. Klaim dari pihak tergugat sangat kurang memiliki dasar hukum. Hakim mulai membacakan putusannya. Pengadilan memutuskan. Alara Designs tidak termasuk dalam objek pembagian harta Gonogini. Wajah Baskara pucat pasi. Selain itu, tergugat diperintahkan untuk segera menghentikan segala tindakan yang mengganggu kehormatan dan kegiatan usaha penggugat dengan klaim-klaim tak berdasar. Jika peringatan ini diabaikan, tergugat dapat dikenai sanksi hukum. Saat keluar dari ruang sidang, langkah Baskara goyah. Di depan, Anjani dan Adrian berjalan berdampingan. Terima kasih banyak Pak Adrian, kalau bukan karena Anda, kata Anjani tulus. Bukan apa-apa, Bu Anjani. Ini semua adalah hasil kerja keras Ibu sendiri, jawab Adrian dengan senyum hangat. Permainan yang sesungguhnya baru dimulai. Sedan hitam yang mereka tumpangi meluncur mulus meninggalkan gedung pengadilan. Baskara jatuh terduduk di tangga. Pengacaranya mendekat dan menepuk bahunya. Pak Direktur, kita harus mencari cara lain. Cara apa lagi yang ada? Teriak Baskara lemah. Jujur saja Pak, sudah tidak ada cara lain. Bahkan pengacaranya pun menunjukkan ekspresi putus asa. Baskara menatap langit dengan mata kosong. Langit yang cerah tanpa awan seolah menertawakannya. Masa depannya kini hanyalah kegelapan pekat. Semua jalan telah tertutup. Baik secara hukum maupun finansial, tidak ada lagi cara untuk menyentuh Anjani. Baskara perlahan bangkit, berjalan terhuyung-huyung ke tempat parkir. Ini belum berakhir, gumamnya seperti kesurupan. Tapi tidak ada sedikit pun keyakinan dalam suaranya. Di dalam mobil, Baskara tidak bisa menyalakan mesin untuk waktu yang lama, wajahnya di kaca spion terasa asing. Di cermin itu, ada wajah seorang pecundang yang kehilangan segalanya, wajah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Baskara harus mengakui kekalahannya secara telak. Baskara berjalan tanpa tujuan di sebuah pusat perbelanjaan mewah, seolah jiwanya telah pergi. Konsultasi dengan pengacara, perusahaan yang diambang kehancuran, semuanya hilang dari pikirannya. Saat naik eskalator, cahaya gemerlap menarik perhatiannya. Alara Designs, Pop-up Store Grand Opening. Tulisan emas yang berkilauan. Kaki Baskara seolah ditarik magnet ke arah sana. Di tengah toko, di atas etalase berlapis beludru, sebuah bros disorot oleh lampu. Baskara mendekat seperti terhipnotis dan memeriksa label harganya. RP50.0000.000. Baskara menahan napas. Ia mengucek matanya berkali-kali, tak percaya dengan harga yang dilihatnya. Selamat siang Pak, apakah Bapak tertarik dengan produk ini? Seorang pramuniaga dengan senyum cerah mendekat. Bros ini adalah produk signature kami, didesain langsung oleh Ibu Direktur kami, Anjani Larasati. Baskara menatap bros itu lekat-lekat. Desainnya terasa sangat familiar. Produk ini edisi terbatas, Pak. Sangat populer, bahkan jika Bapak pesan sekarang, harus menunggu cukup lama, jelas pramuniaga itu dengan bangga. Pandangan Baskara beralih ke sebuah tulisan besar di dinding toko. Memberi nilai pada impian yang terbuang. Tulisan itu, apa artinya? Tanya Baskara. Oh, itu adalah kisah di balik merek kami, Pak. Pramuniaga itu dengan ramah memberikan sebuah brosur. Ini adalah kisah inspiratif tentang bagaimana Ibu Direktur kami berhasil menghidupkan kembali mimpinya sebagai desainer yang pernah harus ia tinggalkan. Dengan tangan kaku, Baskara membuka brosur itu. Di halaman pertama, ada foto Anjani yang tersenyum cerah. Judulnya terpampang jelas, Anjani Larasati, desainer yang memberi nilai pada dunia. Seketika, suara masa lalunya sendiri bergema tajam di telinganya. Coretan kertas seperti itu apa bisa menghasilkan uang? Sampai kapan kau akan terus berpegang pada desain tak berguna itu? Tangan Baskara mulai gemetar.
Ia membalik ke halaman berikutnya. Ada artikel wawancara dengan Anjani. Orang terdekat saya pernah menyebut mimpi saya sampah, tapi saya tidak pernah menyerah pada nilai yang saya yakini. Wajah Baskara memerah. Ia tahu kalimat itu ditujukan untuknya. Wow, desainnya sangat istimewa dan elegan, kata seorang wanita parubaya di sebelahnya dengan kagum. Ini akan menjadi hadiah pernikahan yang sempurna untuk putri saya. Wanita itu tanpa ragu mengeluarkan kartu kreditnya dan membayar. Baskara hanya bisa menatap pemandangan itu dengan hampa. Ia teringat buku sketsa usang Anjani yang pernah ia remas dan buang ke tempat sampah. Desainnya sama persis. Gambar-gambar yang pernah dilukis Anjani semalaman dengan penuh kebahagiaan. Pak, di sebelah sana masih banyak karya ibu direktur lainnya, kata pramuniaga itu menunjuk etalase lain. Baskara melangkah. Puluhan bros dipajang seperti permata. Masing-masing berkilau indah, seolah karya seni yang lahir dari ujung jari Anjani. Ingatan masa lalu yang kejam kembali melintas di benak Baskara. Jual saja tanah tak berguna itu, lalu berjualan bros di pinggir jalan. Itu adalah kata-kata hinaan yang pernah ia lontarkan pada Anjani. Kata-kata kutukan itu kini menjadi kenyataan di depan matanya. Pak, Anda baik-baik saja? Wajah Anda pucat sekali, tanya pramuniaga itu dengan cemas. Ah, tidak apa-apa, jawab Baskara sekenanya sambil berbalik. Saat hendak meninggalkan toko, sebuah video diputar di layar besar di pintu masuk. Video peragaan busana di mana para model berjalan di runway mengenakan bros Anjani. Di akhir video, Anjani sebagai desainer muncul di panggung, disambut tepuk tangan meriah. Bruk, brosur yang dipegangnya jatuh. Ia bahkan tak sanggup untuk memungutnya. Oh, permisi. Seseorang yang melewatinya memungut brosur itu. Ini punya Anda. Seorang wanita muda menyerahkan brosur itu sambil tersenyum cerah. Bu Anjani itu idola saya. Wanita itu masuk ke dalam toko dengan mata berbinar. Baskara berdiri membeku. Ia sadar. Ini adalah hasil dari dua hal yang seumur hidup ia remehkan. Bakat Anjani dan tanah warisan orang tuanya. Keluar dari mal, Baskara berjalan terhuyung-huyung. Bahkan papan reklame raksasa di sebuah gedung menampilkan iklan Alara Designs. Temukan nilaimu. Kalimat iklan itu menusuk hatinya seperti belati tajam. Baskara terduduk di bangku terdekat, seluruh tenaganya seolah terkuras habis. Ponselnya berdering. Telepon dari akuntan perusahaannya. Pak Direktur, ada pemberitahuan final dari bank. Jika kita tidak bisa melunasi pinjaman sampai akhir minggu ini, perusahaan akan langsung dinyatakan pailit. Aku tahu. Jawab Baskara lemah, lalu mematikan telepon. Ia tak ingin mendengar apapun lagi. Malam tiba, lampu-lampu jalan mulai menyala. Toko Alara Designs di mal itu bersinar terang. Dari kejauhan, Baskara menatap cahaya itu tanpa henti. Sesuatu yang ia sebut sampah kini bersinar begitu cemerlang, menjadi dambaan dan impian orang lain. Hancur. Harga diri Baskara remuk berkeping-keping. Ia bahkan tak punya kekuatan untuk bangkit. Hingga malam semakin larut, Baskara tetap duduk di bangku kosong itu. Angin malam yang dingin berhembus melewatinya. Brosur yang tergeletak di jalanan tertiup angin. Wajah tersenyum Anjani muncul dan menghilang. Baskara menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menunduk. Perasaan menyesal menindih dadanya seperti bongkahan besi berat. Tapi semuanya sudah sangat terlambat. Sebuah email darurat tiba di kantor Baskara. Dari mitra bisnis terbesarnya yang memegang nasib perusahaan, Grup Nusantara. Surat pemutusan kontrak. Baskara menatap layar monitor, tak percaya. Dengan wajah kusut seperti kertas, ia berteriak, "Sekretaris, sambungkan saya ke Direktur Utama Grup Nusantara sekarang juga." "Maaf, Pak." Beliau mengatakan tidak akan menerima telepon dari Bapak, jawab sekretarisnya dengan wajah ketakutan. Baskara menyambar jasnya dan langsung pergi ke kantor Grup Nusantara. Setelah menunggu 1 jam di lobi, ia akhirnya bisa bertemu dengan direktur yang bertanggung jawab. "Pak Direktur, bagaimana bisa Anda tiba-tiba memutus kontrak tanpa pemberitahuan?" tanya Baskara dengan panik. "Pak Baskara, kami hanya menemukan mitra dengan penawaran yang lebih baik," jawab direktur itu dengan dingin, seolah sudah menduga. "Siapa?"
Perusahaan mana? Tidak mungkin ada yang bisa memberikan penawaran lebih baik dari kami, SV Enterprises. Wajah Baskara mengeras seperti batu. Itu. Bukankah itu anak perusahaan Alara Designs? Benar. Penawaran mereka jauh lebih baik dari perusahaan Anda. Direktur itu menunjukkan kontrak baru. Harga yang ditawarkan 20% lebih murah dari harga yang diajukan Baskara dengan susah payah. Ini tidak masuk akal. Ini namanya dumping, merusak harga pasar. Dalam dunia bisnis, ini disebut persaingan pasar, Pak Baskara. Direktur itu bangkit. Keputusan sudah final, jadi silakan Anda pulang. Saat Baskara kembali ke kantornya dengan perasaan hancur, suasana kantor seperti baru saja terkena bom. Para karyawan berkerumun menatap monitor. Sebuah berita terpampang di halaman utama situs berita bisnis. Alara Designs tanda tangani kontrak eksklusif dengan Grup Nusantara, tawarkan syarat fantastis. Kesuksesan Anjani Larasati menguasai pasar, peta industri diprediksi berubah. Baskara membanting pintu ruangannya. Ia sadar, Anjani secara sistematis menyerangnya untuk menghancurkannya. Drrt. Drrt. Telepon berdering seperti jeritan, dari mitra bisnis terbesar kedua. Pak Baskara, maaf sekali. Tapi mulai bulan depan kami harus menghentikan kerjasama. Pak Suryo, kenapa tiba-tiba begini? Kami sudah menemukan pemasok dengan penawaran yang lebih baik. Maaf. Telepon ditutup begitu saja. Itu hanyalah awal. Panggilan pemutusan kontrak dari mitra-mitra bisnis lain datang bertubi-tubi. Pak Direktur, gawat. Manajer keuangan berlari masuk dengan wajah panik. Proyeksi pendapatan bulan ini anjlok hampir 90%. Baskara jatuh terduduk di kursinya. Tadi ada telepon dari bank. Mereka menuntut pelunasan seluruh pinjaman dengan segera. Tidak mungkin sekarang, coba ulur waktu. Baskara memegangi kepalanya. Dan para investor juga sudah menyatakan akan menarik semua dananya. Perusahaan itu mulai runtuh tanpa bisa diselamatkan, seperti kapal raksasa yang karam. Karyawan mulai berkemas dan pergi satu persatu. Dengan harapan terakhir, Baskara pergi ke apartemen wanita simpanannya, Bella. Ia menekan bel, tapi tak ada jawaban. Bella. Bella, ini aku. Buka pintunya. Pintu sebelah terbuka dengan kesal. Mas, Mbak yang di situ semalam sudah angkat kaki, kabur seperti maling. Ah, apa? Tanya Baskara kaget. Dia panggil mobil box besar, angkut semua barang, lalu pergi naik taksi, kayaknya punya utang. Baskara menekan kata sandi dan membuka pintu. Apartemen itu kosong. Yang tersisa hanyalah struk-struk belanja yang berserakan, semuanya dibayar dengan kartu kredit perusahaan milik Baskara. Tas mewah puluhan juta, kalung berlian, biaya liburan ke Eropa. Semuanya dibayar dengan uang perusahaan. Baskara menelepon Bella. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kembali ke rumah, sepucuk surat dari pengadilan menyambutnya. Seluruh rekening atas nama perusahaan telah dibekukan. Tidak. Tidak mungkin. Baskara meremas surat itu dan melemparkannya. Ia memeriksa rekening pribadinya. Saldonya sudah habis. Keesokan harinya, Baskara duduk sendirian di kantor yang kosong. Semua karyawan telah pergi, bahkan dering telepon pun sudah berhenti. Sore harinya, sebuah panggilan masuk. Dari agen penagih utang. Dengan Bapak Baskara Aditama, tenggat waktu pelunasan pinjaman Anda sudah lewat. Tolong beri saya sedikit waktu lagi, mohon Baskara. Kami tidak bisa menunggu lagi. Jika besok tidak dilunasi, kami akan langsung mengambil tindakan hukum. Telepon ditutup. Baskara menatap keluar jendela. Di seberang jalan, papan nama Alara Designs terlihat jelas. Kantor baru Anjani. Jauh lebih besar dan lebih megah dari kantornya yang kumuh. Tangan Baskara gemetar menahan amarah. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Menjelang malam, surat lain datang dari pengadilan. Pemberitahuan final bahwa gedung perusahaannya akan dilelang. Baskara merobek-robek surat itu. Tapi kenyataan yang kejam tidak berubah. Baskara sendirian dalam kegelapan tanpa menyalakan lampu. Tiba-tiba, ponselnya berdering dari nomor tak dikenal.
Dengan Bapak Baskara Aditama? Siapa ini? Kami dari kantor pajak Pratama Jakarta Selatan, bagian pemeriksaan badan usaha. Terkait dugaan penggelapan pajak, Anda diminta hadir besok pagi. Ponsel terlepas dari genggaman Baskara. Penopang terakhirnya telah runtuh. Ia sadar betapa teliti dan kejamnya Anjani merencanakan semua balas dendam ini. Tidak ada celah untuk lari. Baskara terjaga semalaman di kantor yang kosong. Bahkan saat pagi tiba, ia tak punya tenaga untuk bangkit. Matahari mulai terbit, membuat papan nama Alara Designs berkilauan menyilaukan. Baskara menatapnya kosong. Kehancurannya yang tragis, dan kesuksesan Anjani yang sempurna terlihat begitu kontras. Balas dendam itu dingin dan sempurna. Baskara Aditama telah kehilangan segalanya. Malam itu, hujan turun deras seolah menumpahkan seluruh kesedihan dunia. Baskara berdiri di lobi gedung megah Alara Designs. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, ia basah kuyup seperti tikus tercebur. "Maaf, Pak. Jika tidak ada janji temu, Bapak harus keluar," kata seorang petugas keamanan dengan sopan tapi tegas. "Direktur Anjani Larasati." "Saya harus bertemu dengannya," kata Baskara dengan suara memelas. "Ibu Direktur sedang ada rapat penting." "Tidak apa-apa, saya akan menunggu di sini." "Tolong, saya harus bertemu dengannya." Petugas keamanan memegang lengan Baskara. Baskara menepisnya, bertahan sekuat tenaga. "Tolong, biarkan saya bertemu dengannya sekali saja. Tolong." Saat itu, pintu lift terbuka dengan suara ding. Anjani berjalan keluar bersama para direksi, sedang berbincang. "Ada keributan apa ini?" tanya Anjani pada petugas keamanan. "Maaf, Bu Direktur. Bapak ini memaksa ingin bertemu dengan Ibu." Pandangan Anjani beralih ke genangan air di lantai dan sosok pria kumal yang berdiri di atasnya. Pria yang pernah menjadi suaminya, Baskara Aditama. "Sudah, kalian semua boleh pergi," kata Anjani memberi isyarat pada petugas keamanan dan stafnya. Seketika, Baskara maju dan berlutut di depan Anjani. Suara gedebuk menggema di lantai marmer. Para karyawan yang tersisa menahan napas melihat pemandangan itu. "Anjani, aku salah, aku minta maaf." "Aku benar-benar minta maaf," isak Baskara sambil menunduk dalam-dalam seolah hendak mencium lantai. "Ya, semua salahku, aku memang bajingan." Anjani menatap Baskara yang berlutut dengan mata sedingin es. Tak ada rasa kasihan, tak ada emosi apapun di wajahnya. Lalu, "Tolong, maafkan aku sekali saja. Kumohon. Aku akan menebus semuanya." Baskara merangkak mendekat, mencoba memegang kaki Anjani. Anjani mundur selangkah, menghindar seperti melihat serangga. "Sekretaris, tolong tabletnya." Anjani meminta tablet dari sekretaris di sebelahnya. Anjani mengarahkan layar tablet itu ke depan mata Baskara. "Kau tahu betul ini apa, kan? Layar itu penuh dengan bukti pembelian tas mewah dan perhiasan jutaan rupiah. Suami yang sangat perhatian. Ya, masalahnya, pasangannya bukan aku." Wajah Baskara pucat pasi. "Anjani, itu." Anjani menggeser layar. "Kini muncul pembukuan yang rumit. Uang perusahaan yang kau gelapkan, semuanya tercatat di sini sampai ke rupiah terakhir. Kemana saja alirannya?" "Bagaimana? Bagaimana bisa?" tanya Baskara dengan suara gemetar. "Karyawan paling setia yang kau perlakukan seperti pesuruh tapi paling kau percaya, dia yang memberikannya langsung padaku," kata Anjani sambil mengembalikan tablet itu. "Pak Budi yang memberitahukan semua kebusukanmu padaku." Baskara menatap Anjani dengan ekspresi syok. "Pak Budi? Mengkhianatiku?" "Bukan pengkhianatan. Dia memilih keadilan," jawab Anjani dengan tajam. "Dia bilang tidak bisa lagi melihatmu menghancurkan perusahaan yang kau bangun dengan susah payah." Baskara jatuh terduduk di lantai. Tali harapan terakhirnya ternyata sudah busuk. "Oh, dan kontrak grup Nusantara, tentu saja aku yang merebutnya." Anjani menambahkan dengan santai. "Semua mitra bisnismu, satu persatu kuhancurkan seperti itu. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini padaku?" raung Baskara. "Pertanyaan itu, ingin sekali kutanyakan padamu 3 tahun lalu." Suara Anjani terdengar tajam seperti pisau.
Kenapa kau membuangku seperti sampah? Kenapa kau menginjak-injak mimpiku? Kenapa kau menghancurkan hidupku? Hujan di luar semakin deras menghantam gedung. Sekarang giliranmu, bisik Anjani menatap Baskara. Rasakan bagaimana rasanya menjadi manusia paling hina dan tak berguna di dunia. Baskara menangis terseduh-seduh, memohon untuk terakhir kalinya. Beri aku kesempatan untuk memulai lagi. Aku akan melakukan apa saja. Tolong. Sudah terlambat, Anjani berbalik dengan dingin. Kau, aku, dan semua milikmu, sudah berakhir. Anjani mulai berjalan menuju pintu keluar lobi. Baskara bersujud sepenuhnya di lantai. Anjani, tolong, sekali saja. Anjani berhenti sejenak, tapi tidak berbalik. Perusahaanmu akan dilelang minggu depan, lanjutnya. Dan aku akan membelinya dengan harga sangat murah. Baskara mengangkat kepalanya. Matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Kursi yang dulu kau duduki sambil menertawakanku. Sekarang, aku yang akan mendudukinya. Anjani kembali melangkah. Di luar lobi, Adrian Hartono sudah menunggu dengan mobil dan payung. Anjani masuk ke dalam mobil. Anda baik-baik saja, Bu Anjani? Tanya Adrian cemas. Ya, saya baik-baik saja. Sangat lega. Anjani melihat ke lobi gedung dari kaca spion. Baskara masih tersungkur di lantai. Mobil melaju dengan mulus, menghilang di telan hujan. Baskara tertinggal sendirian di lobi yang kosong. Petugas keamanan mendekat dan memegang kedua lengannya. Sekarang, Anda benar-benar harus keluar. Baskara diseret keluar tanpa perlawanan. Ia berjalan di tengah hujan deras. Air hujan yang dingin menampar pipinya. Ia bahkan tak bisa membedakan mana air mata dan mana air hujan. Baskara berjalan tanpa tujuan. Lampu jalanan tampak kabur dan berpendar di genangan air. Ia telah kehilangan segalanya. Uang, perusahaan, cinta, dan harga diri terakhirnya. Baskara bersandar di pagar sebuah jembatan. Di bawahnya, air sungai yang gelap berputar-putar. Apa ini benar-benar akhirnya? Gumam Baskara. Tapi ia bahkan tak punya keberanian untuk melompat. Ia hanya berdiri di guyur hujan. Jauh di sana, cahaya dari gedung Alara Designs terlihat, bersinar terang seperti mercusuar di tengah badai. Kesuksesan Anjani bersinar cemerlang, sementara kegagalan Baskara tenggelam dalam kegelapan. Balas dendam itu berakhir dengan dingin dan sempurna. Baskara Aditama hancur total dan selamanya. Udara dingin menyelimuti ruang rapat kreditur. Lelang aset sisa perusahaan Baskara Aditama berjalan lesu. Berikutnya, satu set perabotan dan perlengkapan kantor, kata juru lelang dengan suara monoton. Harga pembukaan 5 juta rupiah. Desahan kecewa terdengar dari para kreditur. Tak ada yang mengangkat tangan. Sepertinya tidak ada peminat. Kita turunkan menjadi 3 juta rupiah. Ada yang berminat? Baskara duduk di kursi paling belakang. Dengan mata kosong, ia menyaksikan kerajaannya hancur menjadi debu. Baik, yang terakhir, hak atas nama perusahaan, hak usaha, dan seluruh aset yang tersisa, juru lelang mengangkat dokumen. Saat itulah, pintu ruang rapat yang berat terbuka. Anjani masuk, didampingi pengacara dan tim hukumnya. Semua mata tertuju padanya. Para kreditur mulai berbisik kaget. Itu, Direktur Alara Designs. Kenapa dia di sini? Saya Anjani Larasati, Direktur Utama Alara Designs, kata Anjani dengan suara jelas dan percaya diri. Seluruh sisa aset perusahaan ini akan saya ambil alih. Juru lelang menatap Anjani dengan mata terbelalak. Baik. Berapa penawaran Anda? 20 miliar rupiah. Ruang rapat riuh seperti diterpa ombak. Jumlah itu jauh di atas ekspektasi siapapun. Tim hukum Anjani maju dan menyerahkan dokumen yang telah disiapkan. Logo Alara Designs tercetak jelas di atasnya. Tentu saja, akan kami bayar tunai seluruhnya hari ini juga, tambah Anjani. Wajah para kreditur yang tadinya khawatir akan terlilit utang kini berseri-seri. Mereka bisa mendapatkan kembali uang mereka, bahkan lebih dari yang diperkirakan. Apakah ada penawar lain dengan harga lebih tinggi? Tanya juru lelang. Tak ada yang mengangkat tangan, tak ada yang berani. Jika tidak ada,
Dengan ini dinyatakan pemenang lelang adalah Alara Designs. Tok, tok, tok. Palu diketuk 3 kali dengan keras. Anjani berjalan perlahan ke meja utama. Matanya tertuju pada papan nama di atasnya. Direktur Utama, Baskara Aditama. Anjani mengambil papan nama itu, menatapnya sejenak, lalu melemparkannya ke tempat sampah di sebelahnya. Barang tak berguna lagi. Baskara bangkit dari kursinya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Anjani duduk di kursi yang baru saja ditinggalkan Baskara. Seolah kursi itu memang miliknya sejak awal. Mulai hari ini, perusahaan ini akan terlahir kembali sebagai pabrik baru untuk Alara Designs, perintah Anjani kepada tim hukumnya. Segera buka lowongan pekerjaan, fokus pada teknisi-teknisi yang handal. Baik, Bu Direktur. Baskara berjalan terhuyung-huyung ke depan meja. Anjani, suaranya serak dan lemah. Bapak Baskara, kedepannya tolong jangan panggil nama itu sembarangan, kata Anjani dengan tatapan dingin. Anda dan saya sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Anjani menandatangani lembar terakhir dokumen tanpa ragu. Seluruh proses akuisisi selesai secara resmi. Terima kasih atas kerja sama semuanya. Anjani bangkit dan mengangguk ringan kepada para kreditur. Dana yang dijanjikan akan ditransfer seluruhnya hari ini. Para kreditur bertepuk tangan meriah untuk Anjani. Anjani tersenyum anggun seperti seorang ratu. Baskara menyaksikan semua itu dengan mata kosong. Semua yang ia bangun seumur hidupnya kini telah menjadi milik Anjani. Tim keamanan, tolong antar bapak ini keluar. Beliau sekarang adalah pihak luar, kata Anjani sambil menunjuk Baskara. Area ini sekarang terlarang bagi yang tidak berkepentingan. Petugas keamanan mendekat dan mengapit Baskara. Ia tak melawan, hanya menunduk pasrah. Punggungnya terlihat sangat kecil dan menyedihkan saat keluar dari ruang rapat. Suara pintu yang tertutup seolah menjadi penanda akhir riwayatnya. Anjani mendekati jendela dan menatap keluar. Pemandangan kota ini sekarang sepenuhnya miliknya. Bu Direktur, jadwal berikutnya. Sebelum itu, mari kita lihat-lihat sebentar. Pabrik baruku. Anjani berjalan perlahan ke ruangan yang dulunya adalah ruang direktur. Barang-barang yang ditinggalkan Baskara berserakan. Anjani membuka lemari kabinet yang tidak terkunci. Sebuah foto menarik perhatiannya. Foto Baskara dan wanita simpanannya tersenyum bahagia di atas kapal pesiar. Anjani mengambil foto itu dan merobeknya tanpa ragu, lalu melemparkannya ke tempat sampah yang sama dengan papan nama Baskara tadi. Sekarang, semuanya benar-benar sudah berakhir, gumam Anjani. Di luar jendela, Baskara berjalan keluar gedung. Ia bahkan tak berani menoleh ke belakang, ke kerajaan yang pernah menjadi miliknya. Anjani berdiri di jendela, mengawasi sosoknya yang semakin mengecil seperti serangga. Balas dendam memang paling nikmat disajikan dingin, gumam Anjani dengan senyum puas. Seolah menandai akhir sebuah drama, matahari bersembunyi di balik awan. Bayangan gelap menyelimuti wajah Anjani. Momen ketika balas dendamnya tercapai dengan cara yang paling sempurna dan paling kejam. Baskara Aditama kehilangan segalanya. Anjani Larasati memiliki segalanya. Takdir keduanya telah tertukar dengan sempurna. Epilog. 1 tahun kemudian. Di sebuah pesta rooftop mewah di puncak gedung tertinggi di Jakarta, alunan musik merdu mengalir. Anjani Larasati memegang gelas sampahnya, menatap pemandangan malam kota di bawahnya. Selamat, Bu Anjani, kata Adrian Hartono, mendekat dan menyentuhkan gelasnya. Akhirnya ekspansi global terwujud, ya? Sungguh luar biasa. Terima kasih. Kami akan membuka gerai internasional pertama kami di Paris dan New York, jawab Anjani dengan senyum cemerlang. Saat itu, notifikasi muncul di ponselnya. Alara, lolos tinjauan awal pencatatan saham di BEI. Lihat ini. Go public sudah di depan mata, kata Adrian gembira. Benar-benar seperti mimpi, kata Anjani menatap gemerlap lampu kota. 3 tahun lalu, saya tidak pernah membayangkan akan berdiri di tempat seperti ini. Justru karena ada rasa sakit di masa lalu, momen ini terasa lebih berharga. Anjani meletakkan gelasnya. Benar. Sekarang saya ingin melupakan masa lalu, dan hanya melihat masa depan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Para desainer ternama dan investor besar mulai berdatangan,
mengerumuni Anjani untuk memberikan selamat. Ibu Direktur Anjani, sebuah kehormatan bisa bertemu langsung, sapa seorang buyer dari department store ternama di Paris. Kami sangat ingin membawa merek Anda ke gerai utama kami. Anjani dengan mahir bertukar kartu nama dan berbincang. Peluang-peluang baru datang tanpa henti. Pada saat yang sama, di sebuah mes pabrik di kawasan industri Cikarang, jauh dari Jakarta. Baskara Aditama menuangkan air panas ke dalam mie instan cup. Ia duduk di meja reyot yang berminyak. Uap panas menyapu wajahnya yang lelah. "Woi, Baskara." Seorang rekan sekamarnya menggedor pintu dengan kasar. "Besok pagi harus berangkat lebih pagi. Ada pesanan besar dari Alara Designs." "Iya," jawab Baskara dengan suara lemah. Ironisnya, ia bekerja di gudang logistik milik Alara Designs, hidup seperti tahanan dari hari ke hari. Lihat ini. Bros keluaran terbaru mereka, keren banget, kan?" Rekannya menyodorkan ponsel. "Produk baru Alara. Gila, cantik banget. Pengen beli yang KW-nya aja deh." Baskara melirik layar itu. Produk yang didesain oleh Anjani, yang pernah ia sebut sampah. "Halah, mahal. Kita mana bisa beli? Orang kayak kita seumur hidup cuma bisa lihat doang kali ya," kata rekannya sambil berdecak. Baskara menunduk dalam diam. Mie di dalam cupnya sudah mengembang. Jam pulang tiba. Baskara berjalan di jalanan gelap menuju halte bus. Di papan iklan halte, sebuah iklan raksasa yang menyilaukan terpampang. Wajah Anjani dengan senyum paling bahagia. "Anda juga bisa menjadi istimewa, Alara Designs." Baskara buru-buru memalingkan wajah, tak sanggup menatap iklan itu. Bus datang. Ia duduk di kursi paling belakang. Lampu kota berlalu begitu saja di luar jendela. Di suatu tempat, iklan Anjani terlihat lagi. Baskara memejamkan matanya erat-erat, tapi wajah tersenyum Anjani justru semakin jelas di balik kelopak matanya. Ia turun di halte terakhir dan berjalan menuju mes yang kumuh. Begitu menyalakan lampu, lingkaran merah di kalender dinding menarik perhatiannya. Hari gajian. Hari paling menyedihkan dalam sebulan di mana ia hanya menerima upah minimum. Baskara merebahkan diri di tempat tidur, menatap noda jamur hitam di langit-langit. Ponselnya berdering. "Pesan promosi. Promo spesial. Hanya untuk Anda, pelanggan Alara Designs." Baskara melempar ponselnya ke dinding. Suara benturan itu terdengar hampa. Hujan mulai turun. Suara rintik hujan di atap seng menghantam kepalanya seperti palu. Baskara memejamkan mata, tapi tak bisa tidur. Masa lalu datang seperti ombak. Wajahnya yang arogan seolah memiliki dunia. "Maaf, Anjani. Aku minta maaf," gumamnya dalam gelap, terisak. Tapi tak ada yang mendengar permintaan maafnya. Subuh tiba. Baskara tak tidur sedikit pun. Ia bangkit dan mengenakan seragam kerja yang kotor. Di cermin, seorang pria asing berdiri. Pria tua yang kumuh dan putus asa. Dalam perjalanan ke pabrik, berita pagi diputar di layar besar di persimpangan jalan. Direktur Alara Designs, Anjani Larasati, terpilih sebagai pengusaha tahun ini. Baskara berhenti melangkah. Di layar, Anjani tersenyum cerah sambil memegang piala berkilauan. Kunci kesuksesan adalah semangat pantang menyerah. Suara Anjani yang tegas terdengar dari pengeras suara. Penting untuk mengubah kesulitan yang datang menjadi peluang, bukan keputusasaan. Baskara kembali berjalan dengan langkah berat. Asap kelabu mengepul dari cerobong pabrik di kejauhan. Satu lagi hari yang penuh keputusasaan dimulai. Hari yang terasa tak akan pernah berakhir baginya. Anjani Larasati meraih mimpinya yang cemerlang. Baskara Aditama terperangkap dalam puing-puing mimpi yang ia tendang sendiri. Takdir keduanya bersimpangan selamanya, terpisah begitu jauh hingga tak mungkin kembali. Keangkuhan satu orang dibayar mahal dengan kehancurannya sendiri. Air mata satu orang berubah menjadi permata kesuksesan yang memukau. Terkadang, kita melupakan nilai orang terdekat kita. Kita tidak pernah berpikir bagaimana kata-kata kasar yang kita lontarkan bisa mengubah takdir seseorang. Balas dendam Anjani bukanlah tentang merebut, melainkan tentang membuktikan nilai dirinya yang pernah dibuang. Kejatuhan Baskara hanyalah penyesalan yang terlalu terlambat,
yang baru disadari setelah kehilangan segalanya. Kisah ini menunjukkan bahwa kerikil yang Anda buang sembarangan bisa jadi adalah batu fondasi bagi orang lain untuk membangun istananya. Jika ada yang mendengarkan cerita ini sampai akhir, tolong tinggalkan komentar sudah didengarkan dengan baik. Terima kasih.